sistem sama sistem kardiorespirasi. Yang pertama tentang faring, terus yang kedua tentang jantung, dan yang ketiga tentang diafragma dan juga mediastinum. Aku menjelaskan tentang faring meliputi ada yang pembagian-pembagiannya, ada yang namanya nasofaring, terus orofaring, dan yang terakhir laringofaring. Sebelum bahas ke yang lebih detail tentang bagian-bagiannya dan juga kayak di setiap bagian itu ada apa aja sih. Jadi aku membahas dulu secara umum. Jadi faring itu kan dia saluran fibromuskular. Panjangnya itu 12 sampai 14 cm. Dia menghubungkan kavum nasi sama kavum oris dengan laring dan juga esofagus. Jadi faring ini dia itu saluran bersama untuk makanan sama udara gitu. Faring ini tadi udah jelas dari gambar ini bisa dilihat dibagi jadi 3. Ini nasofaring. Nasofaring itu fungsinya untuk nafas, orofaring untuk pencernaan, dan juga laringofaring ini juga untuk pernafasan. Nah, pertama aku mau jelasin tentang nasofaring dulu, dia yang paling atas. Jadi dia kan letaknya di posterior dari kavum nasi. Mereka tuh dihubungin sama yang namanya coana. Letaknya tuh dari vertebra cervical 1 sampai ke 2. Fungsinya tadi udah aku sebut juga untuk respirasi. Pertama, struktur yang ada di sini tuh ada opte atau ostium pharyngeum tuba auditive eustachii. Jadi karena ostium ini jelas dia merupakan pintu masuk dari tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring sama cavitas tympanica telinga. Terus yang kedua ada juga tonsilla pharyngea. Dia kan letaknya di dinding posterior nasofaring, tapi karena ini merupakan penampang posterior, jadi di gambar ini kita nggak bisa lihat, tapi pokoknya dia letaknya tuh di belakang. Nah, terus ada juga torus tubarius ini, dia ini peninggian di sebelah posterior dan superior dari opte. Terus ada juga torus levatorius ini di sini, dia ini peninggian di inferior dari opte yang dibentuk sama musculus levator veli palatini. Terus ada juga recessus pharyngeus ini yang ini. Dia ini letaknya di dorsal dari torus tubarius, terus dia memanjang ke atas sampai ke atap dari faring. Yang kedua ada orofaring atau dia bagian faring yang terletak di belakang kavum oris, jelas sesuai namanya ya. Dia terletak di vertebra cervical 2 sampai 3, melanjutkan dari sini nasofaring itu sendiri, fungsinya jelas untuk pencernaan. Strukturnya yang pertama yang jelas ada falcium atau kita tahu sendiri, kita udah belajar di blok digestif. Jadi dia tuh bagian posterior dari kavum oris yang merupakan permulaan untuk orofaring ini. Terus yang kedua ada arcus palatoglossus. Dia pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris dan terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus, sesuai dong namanya. Terus ada juga arcus palatopharyngeus di sini. Terus ada juga fossa tonsillaris. Berarti dia ini tempat yang ditempati sama tonsilla palatina. Ini tonsilla palatinanya. Terus ada juga vallecula epiglotica yang dia jelasnya di bagian posterior, karena tadi udah aku bilang ini penampang posterior, makanya nggak kelihatan. Dia ini tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Yang terakhir ada laringofaring, dia lebih panjang dari yang lain karena dia tuh dari vertebra cervical 3 sampai ke 5. Yang pertama, di sini ada fossa piriformis, letaknya di kanan sama di kiri dari laringofaring. Fungsinya tuh untuk menampung benda tajam yang tertelan. Ya, di sini terus ada juga aditus laringis, dia pintu masuk menuju laring ini. Ini kan ada kayak bolongan, ini pintu masuk menuju laring. Letaknya di dinding anterior dari laringofaring. Selanjutnya, aku mau bahas tentang core atau jantung. Jadi nanti bahas tentang struktur eksternalnya, terus ada skeleton cordis, struktur internalnya dari setiap bagian, dari atrium, terus sama ventricle, sama aku juga membahas tentang sedikit fisiologi mengenai mekanisme dari katup jantung. Tentang struktur eksternalnya, jadi setiap yang namanya core itu bisa diidentifikasi sama adanya apex, basis, sama 3 fasies. Di sini ada apex. Ya, terus untuk 3 fasies itu apa aja? Karena kan jantung tuh kayak
di depan, terus kayak di samping. Pokoknya di sekitar jantung tuh kan ada organ-organ lain. Jadi untuk fasiesnya, ada yang pertama namanya fasies sternocostalis. Seperti yang kita tahu, sternum sama costa kan di depan. Jadi itu dia fasies anteriornya. Terus ada juga fasies diafragmatica, dia di bawahnya. Sama ada juga fasies pulmonalis. Nah, ini yang paling khas pokoknya untuk pemeriksaan jantung segala macam tuh ada kan tadi ada basis sama apex. Buat basisnya ini dia mengarah ke bahu kanan, sama apexnya ini mengarah ke panggul kiri. Jadi begini. Nah, basisnya itu terdiri dari atrium dextrum, terus dia menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Terus lanjut ada yang namanya skeleton cordis. Mungkin kita udah apa ya, udah nggak asing lagi sama yang namanya skelet. Skelet kan rangka gitu kan. Jadi fungsi dari skelet ini tempat melekatnya dari miokardium sebagai kerangka core itu sendiri. Terus dia juga peletakan dari cuspis atau katup jantung. Ini bisa kita lihat. Di situ kan ada kelihatan katup-katupnya. Terus uh, dia juga merupakan isolator impuls antara atrium sama ventricle. Nah, dia terdiri dari 3 nih. Ada annulus fibrosum, trigonum fibrosum, sama pars membranacea septum interventricular, interatrial, sama atrioventricular. Yang pertama, annulus fibrosus. Jadi kalau annulus ini dia tuh cincin. Jadi artinya kalau annulus fibrosus itu dia adalah 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orificium aorta, sama orificium truncus pulmonalis. Buat yang pertama, ada annulus atrioventricularis dexter, dia ada dekat valva tricuspid di sini. Terus ada juga annulus atrioventricularis sinister, dia ada di sekitar valva mitralis. Ada juga annulus valva aorta yang dia ada di sekitar valva aorta, sama ada annulus valva trunci pulmonalis. Dia ada di sekitar valva pulmonalis. Terus ada juga trigonum fibrosum, di sini kan kelihatan 1, 2, ada yang dextrum sama ada yang sinistrum juga. Jadi dia ini terdiri dari satu ruangan utama yang halus di sini yang ada namanya itu sinus vena cava atau sinus venarum cavarum. Sama ada juga yang kasar. Di sini ini kan kelihatan dia kasar kayak bertekstur. Dia tuh terbentuk dari muscule pectinati. Terus di sini di bagian superiornya ada juga auricula dextra. Dia kayak telinga gitu. Terus keduanya antara bagian halus dan kasar dia dipisahkan sama crista terminalis. Terus nanti ini kan bagian dalamnya. Nanti di bagian luar dia bakal ngebentuk sulcus atau alur yang disebut yang jelas sulcus terminalis. Terus di sini juga dia merupakan muara-muara dari beberapa pembuluh darah. Yang pertama untuk ada vena cava superior, berarti di sini ada namanya ostium vena cava superior. Terus ada juga muara dari vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior. Terus ada juga sinus coronarius melalui ostium sinus coronarius. Jadi tadi udah atrium, sekarang ventricle yang dexter. Jadi ventricle dexter ini terdiri dari satu ruangan kasar yang dia tersusun dari trabeculae carneae ini. Ada 3 jenis trabeculae carneae di sini. Yang pertama ada musculus papillaris. Nih, terus ada juga trabecula septomarginalis. Sama ya udah ada rigi-rigi biasa yang menonjol di bagian dalamnya. Yang pertama ada musculus papillaris, dia kan melekat ke ventricle melalui basisnya. Terus bagian puncaknya nanti dihubungkan sama chorda tendineae. Nah, musculus papillaris sama chorda tendineae ini dia berperan dalam penutupan katup. Nanti musculus papillarisnya itu bakal kontraksi sebelum ventricle kontraksi, jadi chorda tendineanya bakal menegang dan menarik
kedua katup secara bersamaan, sehingga katup itu tertutup. Terus, ada juga kan tadi trabecular septum marginalis. Dia ini juga penting fungsinya karena dia berperan dalam sistema konduksi cordis untuk ventrikel sebelah kanan. Lanjut lagi, ada atrium yang sinistrum. Jadi dia terdiri dari sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Terus dia dimurai sama dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan juga satu buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Lanjut lagi, ada yang terakhir ventricle sinister. Dia ini pembentuk dari apex cordis. Ciri-cirinya kalau kalian perhatiin dari gambar-gambar sebelumnya, ini tuh ototnya lebih tebal karena dia fungsinya untuk memompa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi dia ini memompa melawan tekanan yang tinggi, makanya ini tebal. Nah, terus di sini ada apa aja? Ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, ada juga musculus papillaris dan chorda tendinanya. Gitu. Jadi yang pertama tuh ada fase left diastole, di mana semua chamber itu relaksasi, darahnya tuh masuk semua nih, baik dari yang vena cava superior, inferior masuk semua. Nah, abis itu ada namanya atrial siastole, di mana atrium itu kontraksi. Nah, darah di atrium itu udah tinggal 20% karena semuanya itu udah pada masuk ke ventricle. Terus selanjutnya ada fase isovolumic ventricle contraction, di mana dia merupakan tahap awal kontraksi dari ventricle. Udah mulai kontraksi, tapi tekanan itu belum cukup kuat, jadi makanya darahnya tuh belum bisa keluar karena katup seminolarisnya belum terbuka. Nah, terus ada selanjutnya fase ventricular ejection. Di sini kan udah kelihatan nih kayak udah ada merah-merah terus ada panahnya. Nah, ini menandakan bahwa darahnya itu udah keluar karena tekanan itu udah cukup kuat sehingga katup seminolarisnya udah terbuka. Terus yang terakhir ada fase isovolumic ventricular relaxation, di mana ventricle itu berelaksasi, katup atrioventrikularnya tertutup karena meskipun tekanan ventrikel ini udah turun, tapi masih tetap lebih tinggi dari atrium. Jadi darahnya tuh masih masuk secara pasif dan katup seminalnya tertutup. Nah, terus mungkin ada yang bertanya-tanya kan, kenapa katup ini kan buka tutup, tapi darahnya tuh nggak balik lagi ke arah sebaliknya. Kenapa gitu kan kalau misalkan kita buka pintu, kalau kita nih buka pintu biasa, pintu ya udah kan kita bisa keluar, bisa masuk bebas walaupun arah pintunya tuh ya gitu kan. Nah, jadi katup itu fungsinya sebagai pintu, tapi nanti kalau tekanan di belakang katup lebih besar, maka katupnya itu bakal terbuka. Tapi kalau tekanan depan katup lebih besar, katupnya tutup. Jadi makanya itulah kenapa darah nggak bisa bolak-balik ke dari atrium ventrikel gitu bolak-balik gitu kan nggak bisa gitu. Selanjutnya ada yang terakhir diafragma sama mediastinum. Diafragma mungkin semuanya udah pada tahu, tapi pasti nggak tahu deh. Tapi mungkin kalian belum tahu apa yang bakal aku sampaikan karena biasanya kan kita tahunya cuman kayak ya udah diafragma tuh buat relaksasi buat inspirasi sama ekspirasi. Tapi gimana sih anatomis diafragma itu sendiri? Terus ada juga mediastinum. Mungkin ini masih asing, jadi mari kita lihat. Nah, yang pertama ini diafragma. Iya, ini diafragma yang biasanya tuh bisa putar kayak gini, terus bisa melurus, ini lurus, gitu kan. Jadi, di diafragma ini kelihatan, dari warnanya sudah kelihatan. Jadi, berdasarkan warna ini kita bisa mengkelaskan dia jadi dua bagian. Yang pertama ada pars muscularis, merah-merah pasti muscularis dong. Nah, muscularis sendiri dia kebagi lagi, ada yang pars sternalis, pars costalis, pars sternalis costalis, sama ada juga yang lumbalis. Terus yang putih-putih ini apa? Yang putih-putih ini namanya centrum tendinium. Kenapa centrum? Karena dia sentral, dia ada di tengah. Nah, pertama dari pars sternalis terlebih dahulu. Jadi dia ini di situ ada trigonum sternocostal lari yang dilewati sama arteri vena epigastrica superior, terus pasa lymphatica,
Terus terdapat yang namanya locus minimalis resistensi, di mana dia tempat biasa terjadinya hernia diafragmatika. Terus yang kedua ada pars costalis, yang dia bentuknya tuh kayak kubah. Nah, ini dia bentuk kayak kubah deh, gitu kan. Terus ada juga pars lumbalis. Ini dia nih ada arcus lumbalis medialis yang merupakan penebalan dari fascia musculus major sama arcus lumbosacralis lateralis. Tadi medial sama lateral. Kalau yang lateral ini penebalan dari fascia musculus quadratus lumborum. Gitu. Nah, ini dia mediastinum. Mediastinum itu apa sih? Jadi mediastinum itu dia merupakan ruang di dalam kavitas atau di rongga toraks yang ada di antara kedua kavitas pleuralis. Dia ini dipisahkan sama sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis sampai ke diskus intervertebralis antara vertebra torakal 4 dan juga 5. Dia bakal membagi jadi mediastinum itu ada yang superius sama yang inferius. Yang inferius nanti bakal dibagi lagi jadi anterior, medial, sama posterior. Pertama, yang superius dulu. Jadi yang superius itu dia isinya apa aja sih? Ada timus, trachea, esophagus, arcus aorta sama 3 cabang besarnya, terus vena brachiocephalica dextra sama sinistra, ada juga vena intercostalis superior sinistra sama vena cava superior. Buat yang inferior, ini sebenarnya kelihatan sih tadi yang apa aja yang ada di superior. Di sini kan ini ada garisnya. Terus ini bisa dilihat di sini ada timus, ada brachiocephalica, ada truncus brachiocephalica, terus ada trachea. Kayak gitu deh pokoknya. Ini misalnya garisnya agak nggak kelihatan ya karena warnanya. Nah, tapi di slide ini intinya kita mau bahas tentang yang inferior. Jadi kan tadi udah aku bilang inferior tuh dibagi ada yang anterior, medial, sama posterior. Dari yang anterior dulu, kalau yang anterior ini dia letaknya di anterior perikardium, terus di posterior dari sternum. Nah, dia isinya tuh apa? Ada sisa dari timus, terus ada nodi limfatiki, lemak, sama jaringan ikat longgar. Karena dia kan di sini. Terus ada yang media jelas dong. Tadi kan kelihatan juga dari gambar sebelumnya kalau yang di media itu dia ada cord, terus pasti meliputi dari perikardiumnya, terus ada pangkal aorta, ada juga bronki primarii. Terus buat yang inferior posterior, dia di belakang, dia ada di posterior dari perikardium, terus dia di antara pleura mediastinalis. Isinya tuh apa? Isinya tuh ada esophagus, terus ada aorta thoracica, ada vena azygos hemiazygos, terus ada juga nervus vagus dan juga truncus sympathicus. Gitu. Nah, sebenarnya udah selesai bahasan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.